kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel Hoylay. Bagaimana keadaan kalian pada tahun yang baru ini? Saya harap kalian semua masih di keadaan yang sehat dan luar biasa. Nah, pada kali ini saya akan mereview salah satu film action terbaru teman-teman, yang berjudul Nobody. Dan pada awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria tua yang sedang diinterogasi oleh dua orang polisi. Dan pria tua tersebut bernama Hans. Lalu kedua polisi tersebut menanyakan siapa nama lelaki itu. Dan Hans hanya memberi jawaban, yaitu Nobody. Maka film pun dimulai. Lalu kita melihat kegiatan rutinitas Hans yang menjadi seorang ayah pada umumnya. Dan kita juga diperlihatkan kegiatannya pada hari Senin hingga Sabtu yang dia lakukan dengan tanpa semangat, karena kegiatannya tersebut sangatlah monoton. Dan pada suatu malam, pada saat Hans dan keluarganya hendak tidur, tiba-tiba dia mendengar suara dari dalam rumahnya. Maka dia langsung pergi ke bawah rumahnya untuk memastikan hal tersebut. Dan ternyata dia menemukan dua orang pencuri yang sedang berjalan di dalam rumahnya. Maka dia langsung mengambil tongkat golf dan mencoba menelpon polisi agar bisa mengamankan tempat tersebut. Akan tetapi, satu orang dari pencuri tersebut langsung menodongkan sebuah pistol ke arahnya. Dan pencuri tersebut juga langsung memberi ancaman kepada Hans agar Hans menyerahkan semua barang-barang berharga yang dia miliki. Maka mau tidak mau, Hans memberikan sejumlah uang untuk mereka. Dan pada saat pencuri tersebut mengambil uang tersebut dari meja, maka Hans tidak sengaja melihat tato pencuri tersebut yang berada di tangannya. Setelah itu, pada saat pencuri tersebut ingin keluar dari rumah Hans, maka anak laki-laki Hans langsung menangkap dan mencekik salah satu dari pencuri itu, sehingga membuat suasana rumah tersebut semakin memanas. Akan tetapi, Hans menyuruh anaknya tersebut untuk melepaskan pencuri tersebut, sehingga keputusan Hans tersebut membuat keluarganya merasa kecewa kepadanya, karena keluarganya menganggap ayahnya tidak memiliki keberanian untuk melindungi mereka dari kejahatan. Dari keesokan harinya, kita melihat Hans dan keluarganya yang sedang bersiap-siap untuk memulai sarapan. Akan tetapi suasana sarapan mereka tidak membuat Hans merasa nyaman, karena dia mendapatkan sikap yang tidak baik dari keluarganya. Karena keluarganya meremehkan Hans yang tidak bisa melindungi mereka dari kelompok penculikan kemarin. Dan setelah itu, kita melihat Hans yang telah tiba di tempat kerjanya. Akan tetapi, di tempat kerjanya tersebut, dia juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari salah satu rekan kerjanya. Teman kerjanya tersebut ternyata adalah abang dari istrinya. Dan abang istrinya tersebut bernama Charlie. Charlie mengatakan kepada Hans, seharusnya dia tidak menyuruh anaknya untuk melepaskan maling tersebut. Dan Charlie juga mengatakan bahwa Hans harus lebih berani menghadapi kejadian yang seperti itu, karena kejadian yang seperti itu tidak akan bisa diatasi jika Hans masih saja menjadi seorang yang pengecut. Lalu Charlie langsung memberikan sebuah pistol kepada Hans. Setelah Hans selesai dari tempat kerjanya, maka Hans pergi menemui ayahnya yang berada di panti jompo. Dan setibanya dia di sana, ayahnya langsung menanyakan keadaannya, karena ayahnya telah mendengar kejadian tersebut dari cucunya. Maka Hans langsung menjawab kepada ayahnya, semuanya baik-baik saja. Dan mereka pun langsung melakukan makan malam bersama di kamar itu. Lalu kita melihat Hans yang telah tiba di rumahnya, dan dia masih melihat anak laki-lakinya masih merasa kecewa kepadanya. Lalu anak perempuannya mengatakan kepadanya bahwa anaknya tersebut telah kehilangan gelang anak kucingnya. Dan anaknya tersebut mengatakan, mungkin pencuri tadi malam tidak sengaja membawanya pada saat mengambil uang di meja. Setelah mendengar ucapan anaknya tersebut, Hans langsung pergi ke ruangan bawah tanahnya dan mengambil senjata di sana, karena dia tidak ingin mengecewakan anaknya lagi. Sehingga dia memutuskan untuk mencari maling tadi malam dan mencoba meminta kembali kalung mainan anak kucingnya tersebut.
Lalu setelah dia bersiap-siap, maka dia mendatangi beberapa toko pembuatan tato. Dan dia memperlihatkan gambar tato yang dia kenakan maling tadi malam. Dan dia menanya kepada pemilik toko tersebut, apakah ada perempuan yang membuat tato yang bergambar seperti ini? Maka tiba-tiba seorang pria tua yang berada di toko tersebut menantang Hans dan mengatakan kepada Hans sebaiknya dia pergi saja. Maka Hans pun langsung menjawab pria tua tersebut dan mengatakan sebaiknya dia memberitahukan saja, karena Hans tidak mau membuat keributan di tempat itu. Dan Hans menunjukkan ulang gambar tato tersebut. Ketika Hans menunjukkan gambar tersebut, maka pria tua tersebut melihat sebuah tato yang berada di tangan Hans, sehingga membuatnya ketakutan dan langsung meninggalkan tempat itu. Maka pemilik toko tersebut langsung memberikan alamat maling tersebut. Lalu kita diperlihatkan Hans yang telah memasuki rumah maling tersebut. Dan setibanya di sana, dia langsung memukulnya. Dan dia bertanya kepada maling tersebut, di mana maling tersebut membuat kalung mainan anak kucingnya. Maka maling tersebut langsung kebingungan dan menjawab tidak tahu. Sehingga jawaban tersebut membuat Hans sangat emosi dan ingin menembak kepala maling itu. Dan pada saat Hans ingin menarik pelatuk pistolnya, maka tiba-tiba dia mendengar suara tangisan anak bayi dari sebuah kamar di ruangan itu. Lalu dia langsung mendatangi kamar anak bayi tersebut dan melihat bahwa anak bayi tersebut mengalami penyakit yang cukup serius. Dan dia pun mengetahui alasan maling tersebut melakukan pencurian di rumahnya. Dan dia pun langsung merasa bersedih dan membiarkan maling tersebut. Lalu, seusainya urusannya telah selesai dengan maling tersebut, maka dia pun langsung bergegas pulang ke rumahnya dengan menggunakan busway. Dan pada awalnya, busway tersebut berjalan dengan sangat lancar dan tanpa ada gangguan sama sekali. Akan tetapi, setelah dia hampir sampai di rumahnya, maka tiba-tiba ada sekelompok anak muda yang sedang mabuk yang menghentikan busway tersebut. Dan anak muda tersebut menyuruh semua penumpang yang berada di dalam busway tersebut turun. Dan akan tetapi berbeda dengan seseorang gadis yang berada di dalam busway itu. Gadis tersebut disuruh tetap berada di dalam kereta agar mereka ingin melakukan tindakan yang tidak baik terhadap gadis itu. Lalu kita melihat Hans yang tidak suka atas tindakan sekelompok anak muda tersebut, sehingga membuatnya terbawa emosi dan ingin menghajar mereka. Dan pada saat Hans disuruh untuk turun dari busway tersebut, maka dia tiba-tiba mengunci pintu busway tersebut dan mengatakan kepada sekelompok pemuda itu bahwa dia sangat ingin menghajar mereka di dalam busway tersebut. Sehingga perkataan Hans tersebut membuat sekelompok anak muda tersebut tertawa. Dan pertarungan pun tidak dapat dihindarkan lagi. Lalu kita melihat sekelompok anak muda tersebut berhasil dikalahkan oleh Hans. Lalu adegan pun berpindah kepada seorang pria tua yang sangat disegani di sebuah tempat hiburan malam. Pria tua tersebut bernama Julian. Julian ini adalah ketua mafia dari organisasi yang beranggotakan orang Rusia. Dan di dalam tempat hiburan malam tersebut, Julian sedang melakukan sebuah pertemuan bersama sekelompok orang yang berasal dari organisasi Offset. Anggota organisasi Offset tersebut ingin menawarkan Julian untuk melindungi uang mereka dari kepolisian. Akan tetapi, karena melihat tingkah Julian yang sangat konyol, maka mereka meremehkannya dan tidak yakin kepada Julian. Karena mendengar ucapan sekelompok Offset tersebut, maka Julian langsung membuktikannya dengan membunuh salah satu anggotanya. Setelah melihat aksinya tersebut, maka mereka langsung sepakat untuk membayar Julian untuk menjaga uang mereka. Dan pada saat perbincangan mereka sedang berlangsung, tiba-tiba HP Julian berdering dan dia pun langsung mengangkatnya. Dan dari telepon tersebut, maka dia mendapat informasi
bahwa adiknya sedang sekarat di rumah sakit. Sehingga informasi tersebut sangat membuatnya sedih. Lalu kita pun melihat Julian yang sedang berada di rumah sakit. Dan dia langsung menanya kepada salah satu teman adiknya tersebut, siapa yang telah melakukan hal tersebut kepada adiknya. Maka teman adiknya tersebut mengatakan, dia tidak mengetahui pelakunya tersebut. Akan tetapi dia mengatakan bahwa pelakunya hanya satu orang saja. Maka dengan spontan, Julian tidak mempercayai hal itu. Sehingga dia langsung memukul teman adiknya tersebut dengan kursi. Lalu, salah satu teman Julian yang lain langsung mengatakan kepada Julian bahwa pelakunya memang hanya satu orang. Dan teman adiknya tersebut juga menunjukkan sebuah kartu pengenal dari Hans. Lalu, adegan pun berpindah kepada Hans yang sedang menyediakan sarapan pagi kepada keluarganya seperti biasa. Dan pada saat dia sedang menghidangkan makanan buatannya itu, maka tiba-tiba telepon rumahnya berdering. Dan Hans langsung menjawab telepon tersebut. Dan penelpon tersebut mengatakan kepada Hans bahwa dia sedang dalam bahaya karena dia telah menciptakan keributan terhadap Julian. Dan penelpon tersebut mengarahkan agar Hans datang menemui seseorang di barbershop. Dan setibanya dia di barbershop tersebut, maka dia langsung menanya kepada seorang pria kulit hitam mengenai Julian. Maka pria berkulit hitam tersebut mengatakan bahwa Julian adalah seseorang yang kejam. Dan pria kulit hitam tersebut mengatakan bahwa Julian memiliki sifat yang psikopat. Lalu kita melihat Julian yang menugaskan seorang perempuan cantik untuk mencari tahu keberadaan Hans dari kartu tanda pengenal Hans yang dia dapatkan dari teman adiknya itu. Lalu perempuan tersebut meminta bantuan dari temannya yang bekerja di kantor Pentagon. Dan temannya tersebut langsung mengambil data-data Hans. Dan temannya itu pun langsung mengirim data-data yang ditemukan kepada perempuan itu. Dan setelah perempuan itu melihat data-data mengenai Hans, maka dia langsung menyusun barang-barangnya dan pergi menemui Julian. Dan perempuan tersebut mengatakan kepada Julian bahwa dia tidak butuh bayaran dari Julian karena dia takut kepada Hans. Maka perempuan itu langsung berhenti dari pekerjaannya. Setelah itu, kita melihat Hans yang sedang makan malam bersama dengan keluarganya. Dan dia menyampaikan kepada mereka bahwa dia ingin membawa mereka ke Italia untuk berjalan-jalan. Dan setelah melakukan pembicaraan mengenai keberangkatan mereka ke Italia, maka tiba-tiba Hans menyuruh keluarganya pergi bersembunyi ke dalam ruangan bawah tanah mereka. Karena dia telah melihat dari jendela sekelompok anggota Julian yang datang ke rumah mereka. Maka dengan bingung keluarganya langsung menurutinya. Setelah keluarganya berhasil diamankan, maka Hans langsung melakukan pertarungan yang epik. Karena anggota Julian sangat banyak, maka Hans berhasil ditangkap. Dan Hans dimasukkan ke bagasi mobil untuk diserahkan kepada Julian. Dan pada saat anggota Julian di dalam perjalanan, maka Hans dengan hebatnya berhasil keluar dari bagasi tersebut dan menyemprotkan anggota Julian tersebut dengan menggunakan gas pemadam api yang berada di dalam bagasi. Sehingga semprotan tersebut langsung membuat mobil terbalik dan anggota Julian berhasil dilumpuhkan. Dan Hans langsung pergi ke rumahnya dan menyuruh anak dan istrinya pergi meninggalkan rumah tersebut agar mereka tetap bisa aman. Dan setelah anak dan istrinya pergi meninggalkan rumah mereka, maka Hans langsung membakar rumah tersebut dan pergi dengan menggunakan mobil hasil curiannya dari tetangganya. Dan setelah itu, Hans membeli perusahaan besi di tempat dia bekerja dengan emas batangan yang sangat banyak. Dan pada awalnya, abang istrinya tidak setuju jika Hans membeli perusahaan itu. Akan tetapi, ayah istrinya menyetujuinya karena dia percaya bahwa Hans pasti mengurusnya dengan baik. Setelah dia memiliki perusahaan tersebut, maka Hans langsung mempersiapkan alat-alat untuk melawan Julian nanti. Karena dia telah menyusun rencana untuk melawan Julian. Setelah Hans selesai menyelesaikan persiapannya di perusahaan itu, maka dia langsung mendatangi gudang uang Julian. Dan di sana dia membunuh seluruh anggota Julian dengan tanpa belas kasihan.
Lalu dia pun membakar seluruh uang yang dimiliki oleh Julian beserta uang objek. Setelah dia selesai membakar uang tersebut, maka dia pun langsung mendatangi Julian yang sedang bernyanyi di tempat hiburan malamnya. Dan ketika sedang asik-asiknya Julian bernyanyi, tiba-tiba dia melihat Hans yang sedang bersantai dan menikmati nyanyian Julian yang sangat tidak enak. Maka Julian langsung berhenti bernyanyi dan menemui Hans. Tetapi dengan tenangnya, Hans mengatakan kepada Julian bahwa kedatangannya ke tempat itu hanya untuk berdamai. Tentu saja Julian tidak mau berdamai karena Hans telah membunuh adiknya. Karena mendengar ucapan Julian tersebut, maka Hans langsung mengatakan kepada Julian bahwa Hans telah membakar seluruh uang yang dimiliki oleh Julian. Dan setelah mendengar ucapan tersebut, membuat Julian marah dan anggotanya langsung ingin menembaknya. Pada saat anggota Julian ingin menembaknya, maka Hans langsung menunjukkan sebuah bom rakitan yang berada di tangan Hans, sehingga membuat Julian ketakutan dan membiarkan Hans pergi. Setelah Hans keluar dari tempat hiburan malam tersebut dan sudah berada di dalam mobilnya, maka Julian langsung memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengambil mobil dan langsung mengejar Hans. Setelah anggota Julian mengambil mobil sesuai dengan perintah Julian, maka mereka pun langsung mengejar Hans dan menembaki mobil Hans. Setelah aksi kejar-kejaran tersebut berlalu, maka Hans langsung membawa Julian dan serta anggotanya ke pabrik besi yang sudah dia beli. Dan ternyata Hans telah sengaja memancing Julian untuk mengejarnya, karena Hans telah mempersiapkan rencana untuk mengalahkan Julian di perusahaan besi tersebut. Lalu kita melihat Hans yang telah turun dari mobilnya, dan pada saat dia ingin lari dan masuk ke dalam pabrik itu, maka tiba-tiba dia terkena tembakan, sehingga tembakan tersebut membuatnya kesakitan dan sulit untuk masuk ke dalam pabrik tersebut. Lalu tanpa disadari oleh Hans, maka tiba-tiba dia melihat seorang pria yang membantunya untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Dan orang yang membantunya tersebut adalah saudara laki-lakinya yang berkulit hitam. Dan saudara tersebut juga langsung datang bersama dengan ayahnya. Setelah itu Hans berhasil masuk dengan bantuan saudaranya dan ayahnya. Maka mereka pun langsung melakukan perlawanan kepada. Setelah melakukan pertarungan yang cukup lama, maka Hans dan keluarganya berhasil mengalahkan seluruh anggota Julian, sehingga menyisakan Julian saja. Akan tetapi Hans dan keluarganya tidak memiliki peluru lagi untuk menembak Julian. Maka Hans langsung memutuskan untuk menggunakan bom rakitannya untuk membunuh Julian. Maka usaha Hans tersebut berhasil membunuh Julian. Tak lama setelah perempuan tersebut, maka mereka mendengar suara mobil polisi, sehingga Hans menyuruh saudaranya dan ayahnya pergi dari TKP karena dia tidak ingin melibatkan mereka di kasus tersebut. Setelah itu, kita pun diperlihatkan kembali pada adegan awal film tadi, yang dimana Hans sedang diinterogasi oleh dua orang polisi. Dan pada saat polisi tersebut mendengar jawaban Hans yang mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa atau nobody, maka polisi tersebut langsung menerima telepon dari atasannya. Dan setelah mereka mengakhiri telepon tersebut, maka mereka langsung menunjukkan wajah yang lemas dan membiarkan Hans lepas. Dan setelah 3 bulan kemudian, kita melihat Hans dan istrinya yang sedang berada di suatu rumah besar. Dan mereka berencana untuk membeli rumah tersebut dari seorang marketing yang membawa mereka ke rumah itu. Dan marketing tersebut menjelaskan kepada mereka bahwa rumah tersebut memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Maka Hans dan istrinya pun sangat bahagia. Setelah marketing tersebut menjelaskan kepada mereka mengenai fasilitas yang dimiliki oleh rumah tersebut, maka tiba-tiba HP marketing tersebut menerima panggilan dari seseorang yang tidak dikenal. Dan penelpon tersebut menyuruh agar marketing tersebut memberi teleponnya kepada Hans. Maka marketing tersebut langsung memberi teleponnya kepada Hans. Dan setelah Hans langsung menerima telepon tersebut, dan dia pun langsung mengakhirinya, maka Hans dan istrinya pun langsung bertanya kepada marketing tersebut, apakah rumah tersebut memiliki ruangan bawah tanah? Dan setelah menanya hal tersebut, maka film pun tamat.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan saya harap teman-teman semua merasa terhibur dengan alur cerita Nobody ini. Dan jika teman-teman mempunyai saran-saran film yang cukup keren, silahkan tulis di kolom komentar agar kami dapat mengecek dan mereviewnya. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan salam hoi loy.